pimpinan puja bakti, para romo dan ramani yang hadir, serta Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, selamat pagi, Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara, ini saya lihat jumlah para saudara, bapak-bapaknya hanya 1/4 Bapak Ibu. Jumlah ibu-ibunya sampai 3/4. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya para bante tidak mungkin kelaparan di kota Medan ya. Karena yang berdana makan itu pasti banyak. Tapi kalau jumlahnya bapak-bapak lebih banyak, nah para biku harus hati-hati ya. Bapak Ibu Saudara, ini penuh kebahagiaan kita berjumpa kembali ya. Banyak wajah yang saya kenal ya. Tapi ada ini Bu Dokter sudah balik, baru menikahkan anaknya ya. Mendapatkan menantu dari keluarga Buddhis yang sangat baik ya, sungguh berkah ya. Ya semoga nanti nilai-nilai Buddhis itu berkembang sampai anak cucu ya. Bapak Ibu belajar Dhamma dengan baik, karena nanti Dhamma yang kita pelajari itu kita berikan sampai anak cucu ya. Kebijaksanaan itu sangat penting. Bapak Ibu Saudara, topik kita pagi hari ini mitos ya, membahas mitos dalam sisi pandang Dhamma. Mari Bapak Ibu berkonsentrasi. Sebelum saya memulai ceramah saya pagi hari ini, saya cek dulu di Google mitos paling terkenal di Indonesia. Muncul mitosnya 50 Bapak Ibu ya, 50. Terus saya baca ini, wah ini ada yang cocok disampaikan, ada yang sudah tidak cocok juga ya. Lalu saya kumpulkan yang masih relevan dengan Bapak Ibu. Yang pertama, orang Indonesia percaya, ini siap-siap ya. Barang siapa memakai baju terbalik adalah rejeki. Betul ya? Cek dulu bajunya terbalik enggak? Nah kalau yang terbalik hari ini rejeki, kata mitos ya. Tapi setelah saya baca, mungkin ada yang berpikir, oh kalau begitu saya sengaja aja tak bolak-balik ya. Ternyata catatan mitosnya lanjut. Tapi kalau sengaja terbalik bisa jadi sial. Nah tidak boleh sengaja ya. Nah Bante, kalau jubah Bante bisa terbalik enggak? Bisa ya. Coba saya cek dulu, hari ini terbalik enggak? Nah enggak terbalik ya. Jadi jubah biku itu ada garisnya. Garisnya ini menghadap ke belakang. Nah kalau kadang samanera yang baru, dia pakai jubah, kami biku yang sudah lama itu nampak samanera, jubahnya terbalik. Dia bingung nanti setengah mati. Terbalik bagaimana Bante? Bante terbalik bagaimana? Itu terbalik. Kalau nggak dikasih tahu dia bingung terbaliknya di mana. Ya, karena garisnya ada di dalam. Lalu jubah biku juga bisa terbalik, bukan hanya luar dalam, tapi atas bawah. Ya, ada atas ada bawahnya. Beberapa jubah ini atasnya ada pinnya atau ada talinya. Kami pegang, kami tahu oh ini bagian atas. Fungsinya apa? Kalau jalan di tempat yang becek ini kan bisa kotor bagian bawah. Jadi tidak terbalik, nanti pas dipakai bagian bawah ditaruh di atas, ini badan jadi kotor. Bapak Ibu Saudara, mitos yang kedua. Burung gagak di atas rumah adalah pertanda musibah. Ya, ada yang percaya begitu ya, burung gagak. Yang ketiga saya juga baru tahu. Nggak tahu di Medan ada yang pernah dengar ndak ini? Duduk di atas bantal bisa bisulan. Ada yang percaya ini? Nah ada ya mungkin ya. Nah Bapak Ibu Saudara, baik, kita bahas dulu ini. Hari ini topik saya banyak Bapak Ibu ya. Nah lihat, lembur ya.
Tapi kalau puja bakti pagi tidak bisa lembur. Kalau dhamma kelas bisa lembur. Mulai jam 7 mau selesai jam 10 tidak apa-apa. Puja bakti tidak bisa lembur. Nanti saya lapar Bapak Ibu ya. Pokoknya paling banter itu bahasa Jawa. Paling kandas jam 11 siang. Bapak Ibu Saudara, langsung saja. Mitos ini Bapak Ibu tidak perlu terlalu khawatir. Perlu diketahui. Karena tinggal di satu daerah, lain lubuk, lain ikannya, lain ladang, lain belalangnya. Kalau kita tahu banyak mitos-mitos masyarakat, ketika nanti kita bercengkrama, ketemu teman, bersosial itu kita jadi pinter. Tapi dalam keseharian kita, Bapak Ibu tidak perlu terlalu khawatir. Kenapa? Karena sesungguhnya kehidupan kita itu sudah berjalan mengikuti hukum karma. Barang siapa berbuat kebajikan, buahnya kebahagiaan. Berbuat keburukan, buahnya penderitaan. Dan Sang Buddha mengatakan segala sesuatu itu ada sebab dan akibatnya. Kalau sebabnya masuk akal, maka akibatnya akan mengikuti hal itu. Kalau Bapak Ibu nanam pohon mangga, tidak akan pernah berbuah rambutan. Begitu ya. Nanti pulang dari sini, coba semuanya duduk di atas bantal. Nanti saya datang lagi survei, siapa yang bisulan gitu ya. Gak ada Bante, berarti cuma mitos ya. Nggak masuk akal duduk di atas bantal itu bisulan. Tapi zaman dulu kalau anak-anak nggak dibegitukan itu nggak ada takutnya. Jadi bantal diduduki, jadi cepet itu, kandas. Betul ya? Iya, karena beratnya kepala kita dengan beratnya satu badan kan beda. Jadi jangan duduk di bantal, nanti kandas. Nggak mau dengar dia. Jangan duduk di bantal nanti rusak. Itu bantal mahal itu. Nggak mau dengar dia. Itu bulu angsa. Mama mau beli aja mikir 3 bulan. Nggak mau dia. Begitu dibilang, jangan duduk di bantal. Itu dulu temannya mama loh. Duduk di bantal, bisulan. 3 bulan nggak sembuh. Bawa ke dokter nggak sembuh-sembuh. Kok bisa mah? Nggak tahu, mama aja nggak berani. Kamu kok berani itu. Begitu ya. Seumur hidup dia tidak duduk di bantal ya. Tapi Bapak Ibu Saudara, cukup Bapak Ibu tahu hukum Kama Wipaka, Bapak Ibu bisa menghindari mitos-mitos yang sebenarnya tidak benar. Ketika saya tinggal di Wat Bowon di Thailand, saya tetanggaan sama burung gagak. Ya. Jadi begitu saya buka pintu balkon, depan itu ada pohon, saya tidak tahu pohon apa. Setiap hari ada burung gagak. Lalu lama-lama melihat burung gagak itu jadi lucu. Iya, karena tetanggaan hampir 4 tahun. Dan Bapak Ibu mungkin tidak tahu, gagak itu ukurannya besar sekali. Ya, karena Bapak Ibu itu mungkin lihatnya dari atas langit itu. Karena jarang di Kota Medan orang pelihara gagak. Kalau gagak itu turunnya besar sekali. Kok Bante bisa tahu? Kadang-kadang ada Bante yang baik hati. Kadang umat juga, ibu-ibu yang sering datang ke wihara, ada sisa makanan dia taruh di pohon. Tapi taruhnya itu pendek, ini namanya cuma setinggi tangan, betul ya? Ya di pohon atau kadang-kadang di itu pot-potnya pohon, ditaruh itu daging sate. Karena orang Thai senang daging bakar, namanya muping. Nah taruh muping, gagaknya nanti turun. Awal-awal gagaknya takut, lama-lama berani. Bapak Ibu Saudara, tidak ada. Saya 4 tahun tetanggaan sama gagak, tidak ada bencana ya. Semua aman-aman aja. Karena Bapak Ibu jarang ketemu saja. Kalau 5 tahun cuma ketemu sekali jadi takut sendiri. Saya setiap hari tetanggaan ya enggak apa-apa. Itu hanya mitos ya Bapak Ibu Saudara. Lalu Bante, itu kan mitos-mitos yang jelek. Kalau mitos-mitos yang baik bagaimana Bante? Ya karena mitos yang baik itu efek sampingnya sedikit ya. Membuat Bapak Ibu ceria, ya silahkan dah. Tapi sebenarnya ya itu juga hanya pikiran kita yang terpengaruh. Kalau Bapak Ibu kumpulkan mitos-mitos dari berbagai negara, setiap tempat punya mitos yang berbeda. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Kalau Bapak Ibu nanti mau berkah, mau keberuntungan, pulang dari sini baca Manggala Sutta. Ya, cari di Parita Biru itu, Manggala Sutta. Baca artinya pelan-pelan. Di sana ada 38 berkah. Bante, di rumah saya nggak ada buku Parita Biru. Bagaimana? Download di Play Store ya, My Parita. Ya, nanti cari My Parita. Atau nanti coba turun di bawah di bursa, tanya, ada jual Parita Biru enggak? Begitu ya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nomor 2. Semuanya ada 6 Bapak Ibu ya. Nomor 2. Ini mitos yang terkenal di berbagai daerah juga. Banyak orang percaya Bapak Ibu, karmanya orang tua itu turun ke anak. Ya, karma orang tua turun ke anak. Secara dharma, apa yang diajarkan Sang Buddha, ini tidaklah benar. Setiap orang menanggung perbuatannya sendiri-sendiri. Nah, tapi sering sekali namanya orang tua dengan anak itu jodoh, punya karma yang mirip. Saya beri contoh. Kalau ada seseorang sepanjang hidupnya senang mencuri, lalu dia meninggal, lahir lagi. Karena kebajikannya yang sedikit, keburukannya banyak, dia begitu lahir saja, lahir di keadaan yang sangat sulit ekonominya. Ya, karena dia tidak berdana malah mencuri lagi. Lalu sepanjang hidupnya itu sering apes. Nanti nabung, uangnya hilang. Nabung beli handphone, masuk ke sungai. Ya. Nabung sudah beli motor, motornya hilang. Dan saya sendiri itu ada loh ketemu temen yang memang sial terus. Ya, sudah sial lagi. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, kemudian dia menikah. Kemudian punya anak. Bante, anaknya kan tidak salah apa-apa. Kenapa anaknya ikut sengsara? Tidak. Anak yang lahir sebagai anaknya pun punya karma sejenis. Lahir saja sudah kurang mampu, sulit ekonomi. Kalau kita mampu melihat kehidupan lampau anak tersebut, oh, dulu juga tidak suka berdana, tidak suka membantu orang, dan bahkan ngambil barangnya orang. Melihat ini, ayah dan anak punya karma yang dekat, perbuatan yang dekat. Tapi buah karma itu milik sendiri-sendiri. Kenapa saya ceritakan ini Bapak Ibu Saudara? Menghindari 2 hal. Yang pertama, agar seseorang tahu karma kita tidak ada hubungannya dengan karma orang tua. Jadi kalau Bapak Ibu yang hari ini punya pemikiran, aduh, mungkin kalau saya jualan toko kok nggak jalan-jalan, nggak laris-laris, ini karena orang tua saya ini dulu banyak berbuat jahat. Tidak Bapak Ibu Saudara ya, itu milik masing-masing. Setelah saya jelaskan demikian, Bapak Ibu jadi tahu bahwa karma itu bukanlah takdir. Ini catatan pagi hari ini. Karma bukanlah takdir. Apa maksudnya? Apapun keadaan kita saat ini bisa kita ubah setahap demi setahap. Ya. Jadi umat Buddha itu jangan berpikir begini, Bante, saya kalau kerja Bante, enggak tahu kenapa sering bersalahan. Jadi saya sering dimarahi bos. Sudah karma ya Bante ya? Sudah karma ya? Bayangkan Bapak Ibu, kalau saya juga pandangan salah, saya tambah lagi. Iya Bu, sudah karma itu Ibu. Rasain gitu ya. Tidak Bapak Ibu Saudara. Apa yang saya jelaskan? Iya Bu, karma itu bukan takdir. Memang hari ini Ibu mengalami buah karma masa lampau. Yaitu apa? Mungkin dia pelupa. Betul ya? Orangnya sering ceroboh. Pelupa itu kan buah karma lampau. Hari ini lahir pelupa itu buah karma lampau. Tapi karma itu bukan takdir. Supaya jarang dimarahi bos gimana? Bawa catatan. Betul ya? Iya. Bawa catatan sama pen. Lalu kalau orang sedang memberi tugas, dengerin dengan baik, dihafal di batin.
Ya. Itu nanti jam 4 sore pergi antar itu ya, kotak itu. Sudah ada alamatnya. Iya Pak. Terus pergi, nggak dipikirin lagi. Sudah tahu diri ini pelupa, sore jam 4 ngantar kotak, jam 4 ngantar kotak, jam 4 ngantar kotak. Begitu ya? Jam 4 ngantar kotak. Sambil jalan. Kamu sudah makan belum? Jam 4 ngantar kotak. Gitu ya? Siapa boy? Jam 4 ngantar kotak ya. Nggak apa-apa. Nanti keluarkan catatan, catat. Jam 4 ngantar kotak. Ini yang membuktikan karma itu bukanlah takdir. Sejak itu Bapak Ibu Saudara, bawa kertas kemana-mana, bawa pen kemana-mana, tidak lagi dimarahi bos. Berarti apakah dia harus dimarahi bos seumur hidupnya? Enggak. Dia bisa mengubah itu. Begitu ya Bapak Ibu Saudara, karma bukanlah takdir. Seorang anak tidak menyalahi apa yang sudah diperbuat oleh orang tuanya. Tetapi juga sama, jangan berpikir, Bante, papa mama saya senang berdana. Ini wihara Bante, 1/4 papa saya yang bangun. Saya tenang aja Bante, karma saya sudah terjamin. Oh enggak, itu karma orang tua Anda belum terjamin. Bapak Ibu pernah enggak melihat keluarga orang tuanya sukses, anaknya gagal? Pernah? Pernah ya? Ya itu bisa sangat terjadi. Kenapa? Karena karma itu milik masing-masing. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya sudah membahas 2 poin. Yang pertama, mitos itu hanyalah mitos. Kembali ke hukum Kamawipaka. Yang kedua, karma orang tua tidaklah turun ke anak. Bapak Ibu tahu 2 manfaat ini? Yang pertama, orang tidak jatuh pada mitos yang bodoh. Orang tidak jatuh pada mitos yang bodoh. Misalkan, dulu orang percaya kalau malam tidak boleh menjahit. Ya. Malam tidak boleh pegang jarum. Lalu Bapak Ibu mulailah buka jasa jahit. Buka jasa jahit. Lama-lama bagus, Bapak Ibu bisa produksi baju sendiri. Ya. Saya baru datang dari Pekalongan, pusatnya kain. Ya. Bapak Ibu siapa mau buka usaha garmen? Nah, saya punya koneksinya ya. Pabrik kain, obat jeans, bahan jahit, batik yang biasa, premium. Kok saya jadi jualan ya? Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu mulailah produksi dan jalan. Lalu demand permintaan besar sekali. Sampai enggak bisa dikerjakan. Anda dapat rezeki, betul ya? Kalau Bapak Ibu rekrut karyawan, tambah mesin jahit, orang dapat pekerjaan. Itu buah karma yang baik, perbuatan yang baik. Memberi lapangan pekerjaan. Orang yang butuh pakaian, mendapatkan pakaian. Luar biasa. Tapi orangnya punya percaya mitos. Pokoknya lewat jam 6 sore tidak boleh pegang jarum. Jarum dia simpan. Itu banyak permintaan, biar aja. Betul ya? Itu saya sebut termakan mitos bodoh. Ya. Padahal rezeki di depan mata dan bisa bantu orang. Kalau kita hitung, kita pikirkan secara dharma. Ada merugikan siapa-siapa kalau malam menjahit? Tidak ada. Ada yang bermanfaat? Ada. Orang dapat pekerjaan, orang dapat pakaian, orang bisa jadi jualan dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, mungkin orang dulu takut megang jarum kalau malam karena masih pakai lampu teplok. Ya, apinya itu lampunya kecil sekali. Nanti bisa kena tangan, jarum bisa hilang dan sebagainya. Zaman sekarang, nah ini matahari buatannya sudah bisa terang. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, saya ingin memberitahukan bahwa karma orang tua tidak turun ke anak agar seorang anak itu tidak menjadi benci pada orang tuanya kalau dia kurang berhasil. Ya, jangan nanti
benci dengan orang tua sendiri karena berpikir orang tuanya tidak membawa berkah. Dan mitos bodoh lainnya, tapi ini terserah, setiap orang punya cara berpikir sendiri-sendiri. Saya juga khawatir, ini sudah saya pilih mitosnya sehati-hati mungkin, ya, agar tidak ada yang marah. Ya, sudah saya pilih ini mitosnya sehati-hati mungkin. Tapi kadang-kadang ada orang menjadi terdampak karena mitos-mitos, ya. Dia sudah pacaran 4 tahun, ketemu yang cocok sekali. Semua sudah pas, karakter pas, sama-sama belajar dhamma pula, ya. Pendidikannya cocok, cara berpikir cocok, semua cocok. Lalu kenalkanlah ke orang tuanya. Orang tuanya tidak banyak belajar dhamma, masih termakan dengan begitu banyak mitos-mitos. Ternyata selisih umurnya 6. Salah kau bocau tuh hao, ya. Si liao cepai, ya. Ya. Wah, ini nanti jadi mantra saya ya setelah ini, ya. Gara-gara saya semua jadi tahu, ya. Salah kau bocau tuh hao, ya. Katanya begitu. Ini beda 6 umur, besai. Nggak boleh, ya. Kenapa nggak boleh, Mas? Semuanya baik. Salah kau bocau tuh hao, gitu, ya. Waduh, gawat itu, gimana itu? Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Padahal semuanya sudah baik, ya. Akhirnya ada orang yang termakan dengan hal ini. Semua yang sudah baik itu jadi batal. Padahal Bapak Ibu kalau cari, ya, di satu kota Medan ini cari orang yang selisih 3, 6, 9 tapi hidupnya baik-baik saja, pasti ada. Cari aja, ya. Selisih 2, 4, 8 katanya hoki, tapi ribut atau bahkan cerai ada? Ya ada. Jadi kembali ke mana? Kembali ke pribadinya masing-masing, ya. Salah kau bocau bohau, ya, mai huan lo, ya. Bapak Ibu Saudara, baik, 2 bagian terakhir. Yang pertama, dhamma melampaui semua ramalan. Ini bagus sekali, Bapak Ibu konsentrasi, ya. Ini 2 dhamma terakhir untuk Dhamma Desana Puja Bakti pagi ini. Dhamma melampaui semua ramalan. Baik, begini. Saya sering ditanya, Bante, kita umat Buddha boleh ndak chamsi? Ya. Kita umat Buddha boleh tidak pai pekji? Saya selalu jawab, boleh, silahkan. Ya, mau chamsi boleh, pai pekji boleh, enggak juga boleh. Kenapa? Kalau orangnya penasaran kenapa saya mengatakan enggak juga boleh? Karena pada akhirnya dhamma melampaui semua ramalan. Kok bisa, Bante? Baik, begini. Anggap Bapak Ibu Saudara, hari ini Bapak Ibu chamsi, ya. Kalau yang nggak tahu chamsi, karena ini direkam, ya. Nanti yang nonton di online, chamsi itu apa? Chamsi itu pergi ke kelenteng, ya. Lalu minta petunjuk dari para dewa. Jadi sudah ada tempatnya seperti tabung cangkir raksasa, ya. Dalamnya ada nomor-nomor yang ditulis di potongan bambu, bambu stick, kocok, cek, 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 cek. Begitu, ya. Keluar nanti, pek cak pek, wah, 88 hoki ini, ya. Semalam saya ke Medan itu naik Super Airjet IU 888. Wah, hoki ini, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara nanti lihat di catatan apa artinya. Ada kertasnya, baca. Bahkan nanti boleh minta orang yang sudah pengalaman, ini artinya apa? Ini artinya apa? Baik. Kalau Bapak Ibu chamsi dapatnya buruk, apa yang Bapak Ibu lakukan? Waduh, dapat ini buruk ini. Lalu kita tanya yang pinter, Pak, ini saya dapat buruk gimana? Ya sudah, tahun ini hati-hati, betul? Ya,
tahun ini hati-hati. Jangan ribut sama orang. Kalau diajak ribut, mengalah saja. Betul ya? Banyak berbuat baik. Kamu tidak boleh berbuat jahat. Itu nasihat dia. Ya, baik. Lalu teman kita kocok, dapat yang bagus. Ya, tanyain. Aceh, ini saya dapat bagus sekali. Saya harus gimana? Oh, hoki ini kamu ya. Ya, baik, ini sudah bagus semua. Yang penting supaya keberuntungannya melimpah, jangan berbuat jahat. Betul? Iya toh? Ya, tahun ini kamu sering berdana, bantu orang, jadi karmanya semakin melimpah. Ya, sama aja. Betul ya? Bante, terus bagaimana dhamma melampaui semua ramalan? Saya misalkan tidak pergi Ciamsi. Ya, nggak mungkin toh Bapak Ibu nanti ketemu saya di kelenteng, Bante cohami Ciamsi gitu. Bante pun Ciamsi ya. Ancohoan ya. Wah, Bante saja Ciamsi ini, saya gimana ini ya? Bante saja takut dengan nasib hidupnya ya. Apalagi saya. Bante Ciamsi kenapa? Banyak masalah. Waduh, Bante saja punya masalah, apalagi saya. Tidak ada harapan lagi hidup saya ya. Bapak Ibu Saudara, katakanlah saya tidak pernah Ciamsi. Tapi saya mempraktekkan dhamma. Saya tidak peduli tahun ini tahun yang baik atau tahun yang tidak baik. Pokoknya saya tidak boleh ribut sama orang. Betul? Ya, berbuat baik setiap ada kesempatan. Jangan berbuat jahat. Kalau orang mengajak ribut dengan saya, mengalah. Coba Bapak Ibu lihat. Kalau begitu, Bapak Ibu mau Ciamsi dapatnya apapun, pada akhirnya Bapak Ibu praktekkan dhamma. Betul ya? Iya. Bapak Ibu pai pekji. Keluar pekji. Umur tidak mungkin lewat gocap. Wah. Terus Bapak Ibu bagaimana? Cari cara, betul ya? Gimana ini biar panjang umur? Cari cara. Akhirnya kembali sama. Paling Bapak Ibu disuruh apa? Function. Banyak berbuat baik. Betul ya? Lagi pula kalau Bapak Ibu diyakinkan hal yang lain, Bapak Ibu tidak akan mau. Contoh ya, Bapak Ibu ambil ini Ciamsi. Umur tidak akan lewat gocap. Cari orang pinter. Terus dia bilang gini, ini Ciamsi ini selalu cun. Ini umur tidak bisa gocap. Kalau menurut saya, si cap kau pun bekoi. Waduh. Ya. 49 pun tidak bisa lewat. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Cari orang pinter yang lain. Betul ya? Bapak Ibu tidak mungkin menyerah. Tidak mungkin lah. Pasrah lah. Ya. Nanti istrinya bilang, kamu kok nggak kerja? Ngapain? Paling lama gocap. Sekarang saja siap go. Cun go nih. Ya. Tabungan saya aja cukup hidup 10 tahun. Ngapain saya kerja ya? Istrinya ikut stres Bapak Ibu ya. Istrinya mati duluan nanti. Bapak Ibu Saudara, Anda tidak mungkin menyerah. Seseorang gak mungkin menyerah. Diberitahu pasti mati umur 50, dia tidak mungkin menyerah. Akhirnya dia cari lagi guru lain, cari lagi guru lain. Sampai akhirnya apa? Sama. Dia akan ketemu guru yang mengatakan tidak perlu khawatir. Karena takut kehilangan nyawa, lepaskan nyawa. Banyak berbuat baik. Pergi ke pasar, cari binatang yang sudah hampir dibunuh. Beli, buang ke sungai. Kalau dia makhluk air. Begitu ya? Bisa, bisa, bisa guru, bisa. Nanti kamu panjang umur, bisa. Kamu mulai hari ini tidak boleh ribut sama keluarga. Sayang anak dan istri. Begitu ya guru? Iya, nanti umurmu panjang. Dia pasti ikuti ya? Dia jalani dia. Karena dia sayang sama keluarganya, keluarga jadi harmonis. Sehingga semangat hidup jadi meningkat. Ya, karena dia banyak berbuat kebaikan, menolong makhluk hidup, nyawa bertambah, umur bertambah. Akhirnya lewat gocap. Gocap it liao ya. Hami peji ya, bocun gitu ya. Sudah 51, akhirnya dia bahagia. Bapak Ibu Saudara, dhamma
melampaui semua ramalan. Jadi Bante boleh nggak diramal? Boleh. Nggak diramal boleh? Boleh. Karena pada akhirnya praktikkanlah dhamma. Itu sudah jawaban terbaik. Bapak Ibu Saudara, saya sangat sering mendengar ada umat Buddha ngomong begini, kamu kan belajar dhamma, jangan melekat, ya, jangan melekat, harus melepas. Sejak saat itu apapun yang dikerjakan dikasih embel-embel, jangan melekat. Lalu ada temannya rajin meditasi. Di wihara ada meditasi Selasa Kamis. Dia ikut Selasa Kamis. Satu ketika diajak, Kamis nanti kita makan bareng ya. Saya nggak bisa, saya ada jadwal meditasi. Lah kenapa nggak bisa? Iya, itu sudah jadwalnya, saya sudah bertekad. Kamu melekat. Kamu nggak boleh begitu ya. Masa meditasi sampai sering begitu? Melekat. Jadi akhirnya muncul istilah baru melekat dengan meditasi. Lah, pertanyaan saya, meditasi itu hal yang baik atau buruk? Baik. Yang kita harus rajin, ya, harus bersemangat. Jangankan Selasa Kamis, kalau bisa ditambah. Sama, tidak hanya meditasi, belajar dhamma, belajar sutta, mendengarkan dhamma desana. Ada umat sering mendengarkan dhamma desana di YouTube. Lalu temannya bilang, kamu tiap hari harus dengar ceramah dhamma di YouTube, itu nanti kamu melekat. Nah, ini mulai pandangan keliru. Bapak Ibu Saudara, ini dihafal ya. Minggu depan keluar ujiannya. Sang Buddha mengajarkan kemelekatan itu hanyalah 4. Ya, yang Sang Buddha sebut sebagai kemelekatan itu ada 4. Yang pertama, kemelekatan pada kesenangan indera. Bapak Ibu belajar jangan melekat dengan kesenangan indera. Maksudnya apa? Saya paham, Bapak Ibu bukan biku, bukan pertapa, tapi harus latihan. Contoh, kalau Bapak Ibu punya makanan favorit, ya, katakanlah gado-gado. Sudah pesen, nanti malam belikan gado-gado. Dan gado-gado itu cuma jual hari Minggu tok. Hari biasa dia nggak jual. Cuma jual hari Minggu. Ya, hari biasa dia jualan di pasar. Hari Minggu dia buka di rumah. Jadi Bapak Ibu sudah pesan, sampai malam pulang ke rumah, anaknya lupa belikan. Ya, atau orang tuanya lupa belikan. Lalu Bapak Ibu jadi marah luar biasa. Itu namanya melekat pada kesenangan indera. Kenapa? Karena Bapak Ibu melekat sama kesenangan dari rasanya gado-gado. Saat itulah Bapak Ibu praktek jangan melekat. Ya, sudah terjadi ya bagaimana? Betul ya? Itu gado-gado lu ndak beli? Iya, saya lupa. Sudahlah, makan yang lain. Tapi umat Buddha tidak pasif. Umat Buddha itu aktif. Minggu depan ingatkan lagi, ya. Mama mau makan gado-gado, nanti besok lu beliin gado-gado. Jam 3 sore Bapak Ibu chat, jangan lupa gado-gado. Nah, jam 5 sore chat lagi, jangan lupa gado-gado. Pasti datang gado-gadonya ya. Nanti dekat-dekat jam 7, jangan lupa gado-gado. Dibalas, jangan kamu ajak gado ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika saatnya tiba, Bapak Ibu praktek tidak melekat pada kesenangan indera, ya. Tapi umat perumah tangga masih menikmati kesenangan indera, silahkan. Tapi jangan terlalu dilekati, ya. Yang kedua, melekat pada pandangan-pandangan, apalagi yang keliru, ya. Tidak ada istilah melekat pada pandangan benar, tidak ada. Kalau sudah istilah melekat pada pandangan, pasti yang buruk-buruk. Contoh yang mitos-mitos tadi. Percaya kalau malam tidak boleh menjahit. Akhirnya pelanggannya hilang semua. Karena orang mintanya banyak, kita tidak sanggup memproduksinya.
Ya, percaya dengan tadi ya, salak kau ya, bocau tuh hau. Dan yang lainnya Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, melekat pada ritual. Ini kalau saya bahas jadi satu topik tambahan. Jadi tidak saya bahas panjang. Tetapi kalau Bapak Ibu punya ritual di keluarga, renungkanlah. Kalau ritual itu baik, tidak melanggar sila, silahkan. Kalau mau dilakukan silahkan. Tapi ada ritual-ritual yang bisa melanggar sila. Ada satu tempat di Indonesia, saya diceritakan, kalau mereka mau mengubur orang yang sudah mati, itu dikubur bersamaan dengan ayam hidup. Ya, tapi itu sudah ritualnya. Semua orang melakukan itu. Bagaimana? Kalau nggak dilakukan bagaimana? Nggak usah khawatir, nggak usah dilakukan. Karena Bapak Ibu kubur ayam hidup, karma buruk. Betul ya? Lalu satu ketika di tempat itu kedatangan bante. Bantenya diminta untuk baca doa kematian. Tapi bagaimana itu ayam mau dikubur hidup-hidup? Kan jadi rancu ya. Sabe, sata, bawantu, sukitata. Lalu ayamnya dikubur hidup-hidup. Doanya dengan apa yang dilakukan gak sinkron. Akhirnya bantenya berusaha minta ayamnya jangan dikubur. Setelah negosiasi umat itu mau. Ganti apa Bapak Ibu? Ayam bakar. Beneran ya? Ini cerita enggak saya buat-buat. Ini beneran. Ganti ayam bakar. Ya akhirnya upacaranya berjalan. Yang terakhir, tidak melekat pada pandangan diri ini kekal. Ya. Bapak Ibu jangan berpikir diri ini kekal. Tidak ada yang tidak berubah. Satu ketika kita akan sakit, tua dan mati. Oleh karena itu hidup di dunia ini jangan sombong. Hidup itu hanya sementara. Dan tidak ada yang bisa kita pertahankan ini. Semuanya akan sakit, tua dan mati. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami perubahan, ya sabar saja. Ya, penderitaan itu diambil sebagai guru, diambil sebagai pelajaran. Bapak Ibu Saudara, demikian ceramah dhamma saya. Saya ulang bagian-bagian yang penting. Bapak Ibu Saudara, tidaklah melekat pada kesenangan indera semaksimal mungkin ya. Tidak melekat pada pandangan-pandangan yang keliru. Tidak melekat pada ritual-ritual apalagi yang buruk. Dan yang keempat, tidak melekat pada pandangan adanya diri yang kekal. Ya Bapak Ibu Saudara, penuh kebahagiaan, banyak yang kita pelajari hari ini. Saya lihat jam sudah pas 40 menit ya. Dhamma Desana Puja Bakti porsinya 40 menit. Dhamma Kelas porsinya 2 jam ya. Jadi Bapak Ibu sudah sangat baik semuanya. Semoga kebajikan yang telah Bapak Ibu Saudara praktikkan pagi hari ini menjadi kekuatan, menjadi perlindungan. Semoga Bapak Ibu Saudara semakin maju dalam dhamma, semakin maju dalam kehidupan. Sabe, sata, bawantu, sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.